Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, segala puji bagi Allah yang sudah menganugerahkan seluruh nikmatnya untuk kita di siang hari ini. Alhamdulillah, bukti kesyukuran kita, kita hadir untuk kembali merajut ukhuwah bersama Mitra JC, terutama di program yang selalu kami hadirkan, termasuk di 2023 ini. Mitra tentu saja yang sudah bergabung di beberapa sesi sebelumnya sudah sangat paham betul program yang kami hadirkan atau perbincangan yang kami hadirkan, yaitu Bincang Bisnis Muslim. Dan kami juga mengajak mitra untuk Anda bergabung bersama kami, dan terima kasih yang sudah menyapa kami di Radio GIC, dan pastinya kami juga akan hadirkan di channel YouTube GIC TV. Dari kajian kita ini, silakan untuk Anda, bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari kajian-kajian kita semakin meluas tentunya. Mitra, lagi-lagi wujud sayang kita dan mendukung support seluruh mitra JC yang sedang membangun usahanya, lagi membangun kemitraan gitu kan. Dengan akad-akad yang sudah kita pelajari sebelumnya, Anda sudah mulai terapkan gitu kan sebagai pengembangan sayap bisnis mitra JC. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya kami juga akan tambahkan. Mungkin kita belum temukan di beberapa bahasan atau di lain diskusi gitu kan. Kami hari ini coba memasuki satu tema tentang bagaimana mendalami kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer gitu ya. Karena kami yakin sekali mobilitas Anda yang cukup tinggi, sehingga bagaimana membangun sinergi, membangun ekspansi bisnis. Tapi Anda mungkin sedikit memberikan rambu-rambu bagaimana Islam terus mengajarkan. Sudah sangat tepat sekali untuk mitra JC jika acuan kita karena ingin selamat dunia dan akhirat, termasuk dalam berbisnis, bermuamalah, dan juga bertransaksi. Untuk itu, untuk mengupas bahasan kita tentang bagaimana mendalami kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer ini, sudah hadir bersama kita pengasuh tetap dari program Bincang Bisnis Muslim ini, ada Dr. Kausar Jasalman dan juga Dr. Nanang Son Haji, yang insya Allah akan beliau bersedia bersama kita walaupun kami di tempat yang berbeda untuk 60 menit ke depan di tengah-tengah aktivitasnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Andi Umar mohon izinkan untuk menyapa dulu kedua narasumber kita yang alhamdulillah sudah bersama kita. Ada Dr. Kausar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi, bergabung sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih Dok. Bergabung juga bersama kita, alhamdulillah ada Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi dan seluruh pendengar Bincang-Bincang Muslim pada sore hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi juga untuk Dr. Nanang Sonaji yang sudah bergabung bersama kita. Memang kita melihat ide awal munculnya tema ini seperti tema-tema sebelumnya Mitra JC, kami selalu bagaimana mengkritisi setiap kejadian yang ada. Hot issue atau mungkin studi kasus yang sedang ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami ingin selalu update bagaimanapun yang terjadi. Mungkin Mitra JC ingin segera menemukan sebuah titik terang atau jawaban dari hal-hal yang mungkin dipunyai masalahnya bukan diri kita, tapi orang atau lembaga atau komunitas yang akhirnya pada nyampe ke kita informasi tentang uh, kesenjangan yang ada atau kasus-kasus yang ada. Untuk itu kita coba kita apa namanya dalami gitu kan. Kita akan perdalam dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan tema. Kali ini juga mendalami bagaimana kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu, mungkin Dr. Kausaria Salman bisa menyapa terlebih dahulu. Betul, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali Bang Andi dan Dr. Nanang kita kembali bisa hadir di Bincang Bisnis Muslim. Pada mitra JIC semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keislaman dan keimanan kepada kita semuanya agar kita senantiasa mendapatkan hidayah. Dan mitra JIC Bincang Bisnis Muslim pada hari ini kita akan menjelaskan dan diskusikan mengenai kombinasi kontrak ya atau penggabungan akad. Atau biasanya juga dikenal Bang Andi ini sebagai hybrid kontrak ya, kontrak gabungan.
bagaimana pendalaman kita mengenai penggabungan akad. Jadi kita akan sampaikan di awal ini adalah dari sisi dibolehkannya ya atau dilarangnya dari akad kombinasi atau kombinasi akad. Yang pertama yang harus kita pahami adalah ketentuan syariahnya, Bang Andi. Tentu ketentuan syariah ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Maka di dalam hadis-hadis Nabi ya kita akan bisa melihat Bang Andi dan juga Mitra JIC bahwa ada beberapa penggabungan akad yang dilarang ya. Jadi konteksnya kalau akad itu dilarang oleh Nabi, maka penggabungan akad itu dilarang. Tapi jika penggabungan akad itu ya tidak ada penjelasan atau batasan ya di dalam syariat kita, maka hukum asalnya dibolehkan. Nah, itu hal yang penting yang harus kita pedomani. Kalau kita melihat ya mayoritas ahli fikih Bang Andi ya dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali bahwa kontrak gabungan itu ya seharusnya bisa dinilai berdasarkan komponen individualnya. Jadi komponen masing-masing akadnya itu Bang. Jadi kalau komponen masing-masing akadnya itu adalah akad yang dibolehkan, ya akadnya dibolehkan, maka penggabungan akad itu juga dibolehkan. Ya ini penjelasan secara umum ya, secara umum. Ya. Kemudian ya ada juga batasan yang perlu kita harus pedomani Bang Andi. Ada beberapa larangan ya, larangan yang Nabi jelaskan berkaitan dengan penggabungan akad. Entah itu ya larangannya itu berkaitan dengan adanya unsur riba ya atau adanya gharar ya atau adanya suatu celah ya Bang Andi ya. Bahasanya celah syatu az-zari'ah itu artinya celah ya, celah terjadinya riba. Itu salah satunya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh di sini Imam Abu Dawud ya, Imam Ahmad ya, An-Nasai. Rasul menjelaskan Rasulullah bahwasanya Rasulullah melarang ya, atau bahasa yang lain la yahillu bai'un wa salafun. Yang tidak halal menggabungkan antara akad penjualan dengan akad peminjaman. Di situ termasuk ada kombinasi kontrak itu, Bang Andi. Ada kontrak penjualan, ada kontrak peminjaman. Yang satu kontrak penjualan itu dibolehkan adanya keuntungan, sedangkan kontrak peminjaman, qardun, itu asalnya adalah tabaruk. Ketika keduanya digabung, itu Rasul melarang. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasul juga pernah menjelaskan Rasulullah an bai'ataini fi bai'atin. Jadi Rasul itu melarang ya dua transaksi dalam satu transaksi, Bang. Yang melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Ini ditafsirkan atau diperjelas oleh para ulama itu ada yang mengatakan transaksinya itu adalah yang satu ya ketika kita melakukan penjualan secara kredit ya, kemudian pada saat yang sama kita melakukan pembelian secara tunai ya, atau yang biasa kita istilahkan dengan jual beli bai al-inah yang dilarang. Jadi di situ transaksi jual belinya ada dua Bang Andi. Jadi pada satu waktu itu yang satu penjualan secara kredit, yang satu penjualan secara tunai. Ada juga yang menjelaskan bahwa larangan itu berkaitan dengan adanya dua harga. Tapi penjelasan yang lebih kuat adalah tentang adanya dua jual beli dalam satu transaksi, yaitu yang dilarang. Ya, kemudian juga Bang Andi kita pernah juga sampaikan dulu pada saat kita membahas tentang penukaran emas ya, Bang Andi ya, emas. Yeah. Mas, itu kita ingin menukar gitu ya, menukar emas lama kita dengan emas yang baru. Nah, kalau emas yang lama kita tukarkan ya, di situ ada penukaran, ada pertukaran, ada dua transaksi pertukaran. Yang satu emas yang lama kita jual dan sekaligus kita beli emas yang baru. Ini kalau penggabungan akad yang demikian dilarang. Ya.
Yang dibolehkan adalah jadi emas yang lama kita jual secara tunai ya, kemudian kita mendapatkan uangnya, uangnya kemudian kita bisa jual. Jadi transaksinya dipisah itu Bang Andi. Transaksi penjualan yang pertama dengan transaksi penjualan yang kedua. Ya, jadi dipisahkan. Jadi masing-masing punya akad yang terpisah. Demikian pula Rasul melarang ketika menjual korma, ya korma yang baik, ya kita tukarkan ya, atau kurma yang kualitas yang rendah kita tukarkan ke kurma yang kualitasnya tinggi. Kita tukarkan pada satu kombinasi akad, ada kombinasi akad. Artinya kita mendapatkan jumlah kurma kualitas tinggi yang lebih rendah ya, dengan kita menjual kurma yang berkualitas rendah, kita tukarkan dengan kurma yang berkualitas tinggi karena di situ ada unsur riba fadlnya. Ya, jadi mitra GIC ya untuk penjelasan dari sisi status syariah yang berkaitan dengan penggabungan akad ini bisa kita sampaikan secara ringkas bahwa hukum asalnya itu menggabungkan lebih dari satu akad ya dalam satu transaksi itu Bang Andi itu dibolehkan ya, tanpa memaksakan satu akad sebagai syarat pada akad yang lain. Tapi kalau kita paksakan satu akad itu sebagai syarat pada akad yang lain, ya maka itu yang dilarang. Ya, tetapi ada ketentuannya. Setiap akad itu diperbolehkan apabila ya kalau setiap akad yang dipisah tadi adalah akad yang dibolehkan. Ya, dan juga yang paling pokok adalah menggabungkan akad itu ya nanti ada contoh-contohnya Bang Andi dalam konteks kontemporer ya, dalam konteks kontemporer itu seperti apa. Tapi prinsipnya kalau tidak ada larangan ya berkaitan dengan ketentuan syariah, entah itu larangan gharar ya, kemudian larangan riba dan celah untuk menuju riba, maka penggabungan akad itu dilarang. Dan yang dilarang itu dijelaskan oleh Nabi. Contohnya menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli, menggabungkan akad penjualan ya pada satu transaksi yang dikenal dengan bai al-inah, kemudian juga melakukan pertukaran ya pada satu waktu, yang satu dilakukan secara tangguh, yang satu dilakukan secara tunai dalam rangka untuk memanfaatkan celah untuk menghasilkan riba. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar yang sudah membuka obrolan kita, perbincangan kita tentang bagaimana mendalami kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer. Andi Umar mau menyapa dulu bagi mitra yang baru saja bergabung di FM 107.7. Kita sedang di perbincangan Bincang Bisnis Muslim dengan topik bahasan bagaimana mendalami kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer. Nah, untuk mitra GIC yang tadi awalan tidak sempat menyimaknya, Andi Umar mau mengingatkan kembali ini Anda bisa menyimaknya nanti di channel YouTube kami GIC TV ya, agar kita lebih utuh lagi mendapatkan kajian dari awal sampai akhir. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita mitra GIC untuk kontrak dalam muamalah, kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer ini. Kita juga ingin real nyata dalam kehidupan ini, Dr. Nanang, bentuk-bentuk kombinasi kontrak yang mungkin mitra JC sebenarnya sekarang sedang bukan terjebak, sekarang sedang menjalani itu gitu. Cuman sisi lain kita belum memiliki pemahaman yang utuh di mana letak bolehnya atau tidak bolehnya. Untuk itu biar mitra JC menerawang lagi apa yang sedang kita jalankan sesungguhnya hari ini tentang bisnis dan kemitraan dan juga akad yang sedang terjadi. Bisa saja Anda hari ini sebenarnya sedang ada di dua akad yang sedang berjalan. Apakah ini sudah masuk dibolehkan, walaupun status awalnya Anda dibolehkan, tapi beberapa catatan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nanang. Dr. Kausar. Dr. Nanang, gimana nih selanjutnya untuk kita bisa pahami bersama tentang kombinasi kontrak ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi nih ya, Bang Andi, Ustadz Dr. Kausar, serta para pendengar, pemirsa gitu ya, setia bincang-bincang muslim
Mudah-mudahan di bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan nikmat gitu ya, penuh yang di bulan yang diharamkan ini kita bisa berlomba-lomba meraih ridha Allah sehingga kita kelak uh, tetap meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Karena itu yang menjadi cita-cita kita semuanya, di mana semua manusia itu hal yang pasti adalah ketika kita berpulang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Andi Umar itu cukup memantik ya apa yang harus kita diskusikan pada siang hari ini. Topik kita hari ini betul-betul menjadi topik yang memang sangat relevan sekali. Kalau kita lihat ini dalam dunia praktiknya, Bang Andi, saat ini ada kegelisahan di tengah masyarakat ya, berkaitan dengan konsep multi akad ini. Ya. Saya berikan contoh praktiknya itu, beberapa teman itu seringkali menanyakan apakah ketika kita memanfaatkan model pemesanan barang atau makanan dengan media GoFood itu merupakan salah satu bentuk multi akad begitu ya. Ini memang menjadi karena hampir sebagian dari kita itu saat ini sudah tidak bisa lagi berpaling atau menghindari model transaksi menggunakan aplikasi GoFood gitu. Nah, para pendengar dan pemirsa radio GIC maupun live streaming GIC ya. Jadi GoFood itu merupakan transaksi multi akad ya. Multi akadnya di mana? Jadi kalau kita lihat dari skema transaksinya itu ada dua akad yang saling bersentuhan dalam transaksi GoFood. Yang pertama adalah ijaroh dan qard gitu ya. Nah, akad ijaroh ini terjadi ketika kita sebagai pelanggan itu meminta driver untuk mengantarkan makanan pesanan kita ya ke rumah ya, atau kita pesannya untuk dikirim kemana. Lalu kemudian itu pelanggan membayar ongkos kirim kepada driver tersebut. Nah, pelanggan di sini berlaku sebagai mujir atau sebagai si penyewa jasa. Sedangkan drivernya itu sebagai ajir ya. Itu kita udah bahas di pertemuan sebelumnya sebagai penyedia jasa. Lalu ongkos kirim yang dibayarkan itu adalah sebagai ujroh upahnya. Jadi di sini terlihat sekali bahwa skema ketika kita menggunakan transaksi GoFood, akad yang pertama adalah ijaroh. Lalu yang kedua bisa masuk ke dalam akad qard, yaitu hutang. Kapan itu terjadinya? Ketika driver menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan. Ya, jadi memang ada beberapa kondisi sehingga si driver itu harus menyediakan uang terlebih dahulu untuk menalangi pesanan dari si pelanggan. Kemudian akan diganti oleh pelanggan ketika drivernya mengantarkan pesanan. Entah itu dalam bentuk makanan atau produk. Nah, ketika ini maka driver itu menjadi mukrid ya, atau pemberi pinjaman. Sedangkan pelanggannya adalah sebagai muktarid atau peminjam. Nah, dari sini kemudian kita sudah bisa memetakan bahwa ada dua akad sekaligus dalam satu transaksi menggunakan jasa GoFood. Di sini ya, jadi akad ijaroh dan akad qard. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah gabungan dua akad ini masuk ke dalam kategori gabungan akad yang diharamkan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausa, tidak semua ya, kontrak atau akad multi ya, atau hybrid kontrak itu diharamkan. Ada akad-akad ya, hybrid kontrak itu yang diperbolehkan. Yang diharamkan yang seperti apa? Yaitu berpotensi terjadinya gharar, berpotensi untuk bertransaksi barang-barang yang diharamkan menurut syariah. Tetapi kalau dalam kasus GoFood ini, mari kita pilih apakah termasuk yang haram atau yang tidak gitu. Nah, kita akan melihatnya adalah yang pertama bahwa ya, kalau akad tersebut masuk ke dalam kategori bai'atin fi bai'ah atau safqatain fi safqah atau bai' wa bai' salaf, maka yang paling kuat menurut mayoritas ulama adalah jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil ini akan menjadi haram. Jadi jual beli dengan dua harga
dalam satu akad, tapi harganya tidak ditentukan. Ini yang berpotensi menjadi haram karena itu bisa menimbulkan ketidakjelasan, kedua bisa menimbulkan fitnah dan kerugian baik maupun si penjual. Nah, ketika dalam kasus GoFood itu harga sudah pasti. Kenapa harga sudah pasti? Harga sudah dipublish, harga sudah diumumkan, harga sudah diinformasikan di awal bahwa ketika kalian atau memesan makanan ini harganya sekian. Ketika membeli produk ini harganya sekian. Maka ketentuan yang pertama yang menyebabkan multi akad itu haram menjadi gugur. Berarti kalau begitu kesimpulannya GoFood ketika kita memesan barang atau makanan atau apapun yang dijual dengan ketentuan harga yang sudah diinformasikan di awal dan si pembeli memahami itu di awal, maka hukumnya adalah boleh atau halal. Itu yang pertama. Berarti dalam konsep ini kita bisa mengatasi, bisa menjawab apa yang menjadi diskursus, menjadi perdebatan bahwa apakah multi akad dalam GoFood itu halal atau haram. Jadi halal ketika harga yang diinformasikan atau harga yang diterapkan pada produk atau makanan itu sudah diinformasikan di awal dan pelanggan memahami itu dengan jelas. Tuh. Jadi tidak ada gharar di sana Bang Andi, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Akan menjadi haram apabila harganya tidak diinformasikan. Ini yang tidak boleh gitu ya. Jadi itu yang pertama yang mungkin bisa memberikan titik terang bagaimana praktik multi akad atau hybrid kontrak dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh tadi adalah pada transaksi GoFood. Begitu Bang Andi, saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Oke, baik. Transaksi dengan aplikasi GoFood sepanjang harga yang sudah dicantumkan, disebarkan, dipublikasikan, dan juga diketahui oleh pelanggan, gitu kan? Ini yang menyebabkan dibolehkannya dua akad. Ada apa tadi akad kord ya, hutang di sana ya. Akad dan ijarah. Ya. Panjang harga sudah disepakati dan sudah diketahui. Tapi jauh ini ada nggak sih, Dok, yang aplikasi yang harga masih samar-samar, pelanggan pun berani membeli tapi dia tidak tahu persis apakah ada perubahan nanti atau tidak. Sebagai sebuah antisipasi, Ya. apakah semuanya sudah cukup aman untuk dilewati? Ini sering terjadi Bang Andi, praktiknya itu banyak pengaduan dan juga banyak pengalaman dari teman-teman yang sering menggunakan aplikasi dalam transaksi, yaitu ketika memilih model pembayarannya adalah COD, Bang Andi. Ya, Jadi beberapa teman-teman itu ketika COD antara barang yang dipesan dengan barang yang diantar itu berbeda. Karena apa? Ketika di COD itu, ya, ketika driver mengantarkan barang kepada pelanggan itu kan tidak boleh dibuka. iya, Gitu. Jadi barang diserahkan, uang dibayarkan, kemudian drivernya pergi, baru dibuka. Jadi pernah ada satu kejadian gitu ya, teman itu membeli ya salah satu peralatan elektronik amplifier, harganya memang cukup menggiurkan Bang Andi, artinya apa? Di bawah pasaran. Ketika kemudian dikirim dengan metode pembayaran COD, barangnya dibuka, itu bukan ampli yang dikirim. Yang dikirim adalah sandal. Begitu hmm, Bang Andi. iya, iya, Jadi betul. nggak cocok itu, Masya Allah. Gitu. Jadi antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirim ini berbeda. Inilah yang kemudian yang tidak boleh dalam konsep multi akad tadi. Bahwa Hmm, apa? Ada ketidakjelasan antara barang yang dikirim dengan barang yang dipesan. iya, iya. Makanya sekarang itu ada tuntutan dari beberapa pelanggan Bang Andi, Hmm, dari hmm. pembeli bahwa kalau COD itu harus boleh dibuka di depan driver gitu. Ketika itu tidak sesuai maka dikembalikan. Nah, namun kan juga masih menjadi satu pertentangan. Akhirnya diambil jalan tengah di model Hmm. seperti unboxing. Jadi ketika kita pesan, barang dikirim, kemudian kita diminta untuk melakukan perekaman pembukaan begitu. Namun kan sebenarnya ini menjadi hal yang sangat rumit bagi mereka yang memang awam untuk melakukan unboxing atau mungkin saking senangnya barang datang lupa untuk merekam sehingga langsung dibuka. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya tidak boleh menjadi satu keharusan yang akhirnya merugikan pembeli. Itu Bang Andi. Jadi praktiknya itu banyak sekali terjadi pada Iya. saat metode pembayarannya adalah COD.
Iya ya, betul. Mungkin banyak juga nih pengguna eh, pembelian yang melalui online serupa tadi kasus yang diangkat oleh Dokter Nanang, menemukan hal yang serupa. Barang yang diantarkan ke rumah ternyata berbeda dengan pesanan yang di awal. Padahal harga harga tetap seperti itu ya. Ada itu kategori Iya, koror atau apa itu, Dokter Nanang? Si, ya kalau kort kan hutang ya, iya hutang iya. peminjam meminjam ini kan menjadi iya. Kalau ini kan permasalahannya termasuk penipuan ini gitu Oh ya. iya, Ini penipuan. iya, ini udah penipuan Bang Andi karena apa? Barang yang dipesan itu dengan barang yang dikirim berbeda begitu. Iya. Oke. Baik, baik. Kita ke ini nih. Kita kan ada tadi kan hubungan pelanggan dan juga penyedia jasa apa barang ya. Kita ingin lebih luas lagi nih di konteks yang lain nih, Dokter Kausar. Pasti ada sebuah perjanjian awal yang juga harus dipahami oleh kita yang sedang ingin mengepakkan tadi sayap bisnis, membangun kemitraan dan yang lainnya. Nah, apa perjanjian awal yang harus dipahami oleh kita semua yang ingin berangkat lebih jauh lagi sebagai ekspansi bisnis nih, Dok, berkaitan dengan kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer nih. Baik, pertanyaannya sangat bagus ini Bang Andi. Jadi kalau kita sebagai seorang pebisnis ya yang akan mendesain ya suatu kontrak gabungan ini, maka kita harus mengetahui dan paham ya adanya beberapa akad yang gabungan yang dilarang ya. Jadi contoh Hmm. yang dilarang adalah jual beli hutang dengan hutang yang dilarang. Kemudian bai al-inah yang juga kita sampaikan, kontra penjualan yang digabung ya, tapi dalam satu transaksi, yang satu ditangguhkan, yang satu tunai. Ya, kemudian juga yang dilarang menggabungkan antara akad akad jual beli ya dengan akad hutang piutang atau pinjaman, tapi Bang Andi, yang dilarang itu adalah yang dominannya adalah akad pinjamannya Iya, atau pokok kontraknya itu akad pinjaman. Jadi misalnya kalau satu pihak itu akan memberikan pinjaman kepada pihak lain, tapi dengan syarat pihak lainnya harus membeli barangnya pihak pemberi pinjaman. Atau pihak peminjam itu harus menjual barangnya dengan harga yang tentu lebih murah misalnya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Jadi satu syarat itu ya, syarat itu dikaitkan dengan akad yang satunya. Ya, jadi akad pinjam meminjam yang pokoknya itu dikaitkan dengan akad jual beli yang sifatnya untuk mencari keuntungan dan itu yang dilarang. Karena di situ ada riba yang diterima oleh pihak yang memberikan pinjaman. Kemudian Bang Andi, yang bentuk yang lain yang bisa dikembangkan ini ya, yang dikembangkan oleh pebisnis itu adalah satu bentuk akad gabungan yang dinamakan dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, ijarah muntahiyah bitamlik itu adalah konsep awalnya itu ya, jadi satu kontrak besarnya itu Bang Andi, itu sewa. Ya, sewa, tapi nggak sama dengan sewa pada umumnya. Hmm. Karena sewa itu ya nanti pihak penyewa itu akan melakukan pembelian komposisi modalnya secara bertahap Pak nanti. Ya. Kemudian di situ juga di awal ada janji atau Hmm. ada waat dari pihak penyewa untuk membeli barang. Ya, nanti pembeliannya bisa dilakukan dengan akad jual beli atau bisa juga sekedar dengan menggunakan akad hibah. Tapi nanti akadnya harus dibuat secara terpisah nanti Pak Nadi. Hmm. Itu akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi misalnya kalau kita lihat ya di dalam penyedia atau biru umroh itu Bang Andi, itu yang bisa dilakukan juga dengan menggunakan akad yang insya Allah pernah juga kita bahas yaitu ijarah mausufah bidhimah. Ijarah mausufah bidhimah. Jadi ijarah yang dikaitkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, karena itu juga bagian dari kontrak gabungan sebagaimana ijarah muntahiyah bitamlik atau bisa juga dengan musyarakah mutanakisoh. Kalau musyarakah mutanakisoh ini sudah diterapkan Bang Andi di beberapa bank syariah ya, biasanya disingkat dengan MMQ Bang Andi. Iya, iya. Jadi pihak
pihak konsumen yang akan membutuhkan rumah, ya, dia itu bisa kerjasama dengan akad MMQ dengan bank syariah. Jadi dengan menggunakan akad musyarakah mutanakisah, musyarakah yang menurun. Jadi asalnya itu nanti aset itu dimiliki bersama, Bang Andi. Jadi syirkah, asalnya itu akad syirkah. Iya. Syirkah. Kemudian pada waktu-waktu angsuran itu, masa angsuran, secara bertahap itu ya kepemilikannya bank syariah atau kepemilikan lembaga keuangan syariah dibeli oleh pihak syirkah yang lain atau pihak mitra yang lain. Ya, kemudian juga pihak mitra yang lain itu ya dia akan memiliki kepemilikan sampai utuh nanti 100%. Ya, kontrak gabungan yang tadi ya ijarah mutahyat bitamlik, kemudian musyarakah mutanakiso itu adalah kontrak gabungan yang dibolehkan. Ya, kontrak gabungan yang dibolehkan. Kemudian juga bisa juga ya bentuk yang lain, Bang Andi. Itu kontrak gabungan itu bisa dibuat untuk nilai yang terpisah. Itu enggak masalah, Bang Andi. Enggak masalah. Tapi nilainya harus jelas. Seperti yang tadi disampaikan Dr. Nanang itu nilainya harus jelas. Contoh, satu pihak dia menjual rumahnya kepada pihak lain. Misalnya contohnya 100 juta. Ya, kemudian dia bisa juga menyewakan mobil yang dia miliki kepada pihak yang sama. Ya, misalnya dengan harga yang jelas. Ya, meskipun ini ada kontrak gabungan ya, ada dua akad, yang satu akad jual beli, yang satu akad sewa menyewa, itu dibolehkan, yang penting dibuat nilainya secara terpisah. Ya. Atau kalau nilainya bisa juga dibuat nilainya yang sekaligus, Bang Andi. Kalau dalam prakteknya ya. Asalkan nilainya sama. Ya. Contohnya misalnya kalau satu pihak itu menjual sebidang tanah ya kepada pihak lain dan juga dia sekaligus menyewa mobilnya kepada pihak yang lain. Ya, kalau misalnya harganya kalau dua transaksi itu harganya sama ya bisa dilakukan. Ya, jadi misalnya jual tanah itu nanti nilainya sama dengan misalnya sewa mobil dengan jangka waktu berapa lama atau dengan menjual mobil gitu. Yang penting di situ di dalam penggabungan akad itu ya masing-masing pihak itu harus mengkaji apakah ada ketentuan yang dilanggar yang khususnya terkait dengan riba ya, atau mungkin berkaitan dengan ketidakjelasan yang tadi sudah dicontohkan Dr. Nanang. Kalau misalnya ada transaksi jual beli tapi harganya belum disepakati, Bang Andi. Ada dua harga, yang satu harga tunai, yang satu harga kredit, tapi belum disepakati. Ya itu juga dilarang karena di situ ada unsur gharornya. Kemudian juga bai al-inah itu dilarang ya oleh syariat kita ya. Kemudian kalau yang lain ada juga yang dibolehkan tadi, ijarah mutahyya bitamlik dibolehkan, ijarah yang diawali akad yang diawali dengan akad sewa dulu baru kemudian diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, atau akad musyarakah mutanakiso syirkah kemudian nanti diakhiri pada kepemilikan salah satu mitra, atau murabahah lil amir bisyirok. Ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman kita di koperasi, Bang. Iya. Di koperasi bisa pakai murabahah lil amir bisyirok. Jadi pihak koperasi itu ya dia melakukan pembelian atas dasar pesanan dari anggota. Jadi kalau anggota pesan baru kemudian pihak koperasi melakukan pembelian. Di situ ada kontrak jual beli, ada janji untuk melakukan pembelian yang dilakukan oleh pihak pemesan. Itu juga bagian dari kontrak gabungan yang diperbolehkan karena memang ada tujuan atau kepentingan yang dicapai oleh semua pihak dan tidak ada kerugian di sana. Demikian, Bang Andi. Ya, baik. Kita kembali lagi lanjutkan masih di perbincangan tentang bagaimana mendalami kontrak dalam muamalah kontemporer. Ada Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang yang akan terus bersama Anda. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk kita lanjutkan lagi diskusi dan obrolan
singkat kita yang kurang lebih hanya sekitar 60 menit lagi. Mari kita kembali manfaatkan untuk berdiskusi karena bisa saja apa yang sedang Anda lakukan hari ini, jenis usaha yang sedang Anda lakukan hari ini, atau mungkin ada sedikit di dalamnya yang belum kita pahami mendalam tentang bisnis yang sejujurnya sedang kita jalani. Mari kita lanjutkan lagi sebagai sebuah perbincangan tentang kombinasi kontrak. Nah, kalau tadi sedikit menyinggung koperasi nih, Dok. Kalau kita melihat kan ada eh, kasus yang kita pernah temukan informasinya begitu ya. Dokter Anang, bagaimana melihat nih sisi-sisi yang harus kita waspadai dan apa relevansinya dengan eh, ada nggak hubungan kombinasi kontrak di sana? Ya, baik. Jadi kalau saat ini ya, ketika kita melihat fenomena praktik-praktik bagaimana multi akad ya, atau hybrid kontrak itu di apa namanya itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita ya, Ya, itu memang yang berpotensi untuk kita waspadai adalah yang pertama itu entah itu nanti dilakukannya dalam satu entitas dalam bentuk koperasi hmm, atau entitas dalam bentuk lembaga keuangan non bank begitu ya atau ya, lembaga keuangan-keuangan lain yang sudah ditentukan. Yang paling penting itu yang harus kita waspadai adalah beberapa hal agar kita bisa melihat bahwa hybrid kontrak atau multi kontrak itu bisa menjadi suatu konsep muamalah yang halal gitu yang diperbolehkan. Yang pertama adalah uh, bahwa konsep multi akad atau hybrid kontrak itu harus terhindar dengan sifat goror gitu ya. Sifat goror itu berarti hal-hal yang tidak jelas, yang tidak pasti itu harus dihindari. Nah, oleh karena itu antara si pembeli maupun si penjual, antara pemegang kontrak dengan yang dikontrak itu harus betul-betul bisa memastikan kejelasan posisi dari transaksi itu, baik itu dari sisi harga, kesepakatan kontrak, barangnya maupun produknya, itu ya. Itu yang harus diperjelas. Jadi mau di media manapun, yang pertama kita harus menjaga itu. Yang kedua adalah jahalah ya. hmm, hmm, ya, Kemudian yang kemudian yang ketiga adalah riba. Kalau riba ini saya pikir teman-teman sudah sangat familiar sekali dan sudah sangat berhati-hati dengan konsep-konsep ini ya. Karena memang tiga hal ini yang umumnya memang menjadi kesulitan kita ketika kita akan melakukan multi kontrak atau hybrid kontrak itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari konsep sosial ya, sosial. hmm, Artinya sosial itu seperti ini Bang Andi. Ini yang seringkali terselubung gitu ya. ya, Ada satu pembeli gitu ya melakukan kontrak, kemudian diikuti dengan kontrak lain yang sebenarnya dia tidak membutuhkan barang itu. Itu itu sebenarnya juga berpotensi untuk menyebabkan transaksi multi akad atau hybrid kontrak ini menjadi haram. Kenapa? Misal ya, saya ingin membeli tanah, gitu ya. Saya ingin membeli tanah, tetapi kemudian di dalam tanah itu ada bagian yang sudah dibuat menjadi peternakan ayam potong begitu. Ya, yang dijual adalah tanahnya. Kemudian pada saat saya mau akad membeli tanah, di situ ya, dipersyaratkan bahwa peternakan ayam potongnya ya tidak banyak lah, bukan dianggap katakan sebenarnya sekandang aja ya, sebidang kandang, di mana si pemiliknya ini memang mau menjual begitu, mau menjual tetapi menjadi satu syarat kalau mau beli tanah saya ya beli ini sekalian begitu ya. Sebenarnya kalau dalam konsep transaksi nggak masalah gitu ya, nggak masalah karena ini menjadi wewenangnya si pemilik harta dalam hal ini. Tetapi kemudian yang bermasalah adalah ketika yang diinformasikan adalah di awal itu hanya menjual tanah, tapi ternyata di dalamnya itu ada sebidang untuk ternak, begitu ya. Dan ini tidak diinformasikan di awal, kemudian ketika mau transaksi diminta untuk membeli sekalian, gitu. Kalau ini tidak dibeli maka batal transaksinya. Nah ya, ini adalah apa namanya merupakan konsep jual beli multi akad yang berpotensi terjadinya
Goror. Gorornya kenapa? Tidak ada kejelasan sebenarnya berapa harga sebidang tanah itu Iya. dan berapa kemudian harga kandang itu yang sudah ada ternaknya itu gitu. Nah, bagaimana cara supaya transaksi ini bisa halal gitu? Ini dijadikan dua transaksi saja. Dijadikan dua transaksi. Saya niatkan akad saya mau menjual tanah ini, sebidang tanah ini, kemudian saya juga mau menjual ini, gitu. Menjual kandang ayam ini yang ada di atas tanah itu. Sekarang tinggal si penjual. Kalau si penjual hanya mau membeli tanah, berarti harus ada kelonggaran dari si pemilik harta itu untuk memindahkan kandang ayam. Kecuali memang ada keriduan ketika jual beli, ya sudah ini kandang ini karena saya juga mau pindah tempat, Hmm. berapa kira-kira Bapak mau beli kandang ayam saya ini sehingga transaksi ini bisa selesai. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau ini menjadi satu syarat utama yang kemudian akan mengganggu harga dari transaksi utama yaitu menjual tanah, ini menjadi konsep yang nantinya menyebabkan sifat gharar itu lekat. Karena gharar itu kan ketidakjelasan. Tidak jelasnya di mana? Tidak jelasnya adalah berapa harga sebidang tanah itu dan Hmm. berapa harga dari sisa kandang. Dalam konsep muamalah kontemporer itu adalah prinsip yang pertama adalah harus ada kejelasan barang yang ditransaksikan. Yang kedua adalah harus ada keridoan akad sepakat antara si penjual dengan si pembeli. Jika itu tidak dipahami dan itu tidak dipenuhi, maka transaksinya nanti cenderung akan menuju transaksi yang tidak diperbolehkan. Itu mungkin Bang Andi. Oke, baik, baik, baik. Nah, sekarang Andi mau ke Dokter Kausar. Dok, kan tidak selalu eh, bisnis atau kan berjalan mulus. Ada sedikit hambatan atau kegagalan gitu kan. Nah, bagaimana ketika gabungan kontrak ini menemukan satu kegagalan gitu kan, satu pihak gitu kan, dan dia satu sisi harus menghormati sebuah komitmen kontrak gitu kan. Nah, bagaimana untuk klaim ganti rugi nih atas kerugian aktual yang dialami, Dok? Ini juga harus dipahamkan karena biar tidak terjadi apa namanya kerenggangan gitu akibat sebuah kegagalan. Gimana nih, Dok? Ya, jadi memang kalau untuk transaksi bisnis ya, itu Hmm. pasti mengandung resiko. Nah, itu yang harus kita pedomani ya. Sehingga mari kita memahami ya bagaimana syariat itu juga mengatur ya mengenai pembagian resiko itu kepada masing-masing pihak dan juga tentu ada persyaratan yang boleh dilakukan Bang Adi. Ya, Oke. karena al muslimun ala syurutihim ya seorang beriman itu di atas syarat-syarat ya ila syaraton ahalla haroman au haroma halalan kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi syarat itu hukum asalnya dibolehkan. Ya, kemudian juga di dalam klausulnya dengan itu kita bisa tambahkan. Contoh misalnya yang tadi kita sampaikan ya Bang Andi, misalnya murabahah atas pesanan Hmm. pembelian. Oh ternyata tiba-tiba pihak pemesan membatalkan. Ya, maka pihak penjual ya itu bisa menyusun satu klausul persyaratan jika pesanan dibatalkan maka barang dikembalikan. Ya, hukum asal persyaratan dibolehkan. Ya, al aslu fil muamalati al ibahah. Ya, hukum asal muamalah itu dibolehkan termasuk ya terkait dengan persyaratan. Jadi bisa dikembalikan kepada pihak supplier atau pemilik yang asli. Ya, karena memang Bang Andi ada beberapa ketentuan di dalam Dewan Syariah itu ya, janji itu ya wa'ad itu ya ada yang sifatnya tidak mengikat, ada juga yang sifatnya mengikat. Ya. Ya, ada yang sifatnya mengikat. Tapi kalau di dalam standar AOIV ya standar AOIV itu janjinya mengikat pada masing-masing pihak. Janji yang ada dalam kontrak gabungan. Ya, sehingga masing-masing pihak seharusnya untuk menjalankan janjinya itu dengan baik sesuai dengan akad. Tapi kalau misalnya janji itu dibuat tidak mengikat, ya maka yang bisa dilakukan adalah tadi membuat persyaratan tambahan. Jadi barangnya bisa dikembalikan. Ya, kemudian juga yang bisa dilakukan ya adalah
masing-masing pihak itu harus tahu, ya harus tahu hak dan kewajibannya. Ini juga bagian untuk mengelola resiko. Jadi masing-masing pihak harus tahu hak dan kewajibannya. Umpamanya, ketika dalam proses mengangsur, ya terjadi gagal bayar, Pak Nandi. Jadi gagal bayar. Pada angsuran keempat atau pada angsuran kelima, ternyata pemesan nggak bisa melanjutkan. Maka pihak penjual ya itu bisa melakukan ya penjualan barang, ya tidak harus dengan mengenakan denda, Bang Andi, tidak harus dengan mengenakan denda, ya karena denda itu juga termasuk tambahan yang dilarang menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, meskipun ada sebagian juga yang mengatakan denda itu dibolehkan khusus untuk nasabah atau khusus untuk pembeli yang tidak mampu dan dia tidak sengaja, ya. Kalau dia pembeli yang mampu dan sengaja, boleh dikenakan denda gitu. Tapi yang lebih baik ya bisa ya barangnya kita lelang, ya barangnya bisa dijual dan diperhitungkan dengan hutang piutangnya. Ya, nanti kalau ada kelebihan bisa dikembalikan, kalau ada kekurangan bisa ditagihkan kepada pihak pembeli. Ya, jadi masing-masing pihak harus tahu hak dan kewajibannya. Jadi dibuat persyaratan itu, ya, dan dibuat ketentuan di dalam akad itu sampai lengkap, ya, selesai semuanya dan dipahami oleh masing-masing pihak. Dan masing-masing pihak itu harus terikat pada kontrak yang sudah disepakati. Dan yang penting juga, ya, ada ganti rugi yang bisa diklaim, Bang Andi, oleh satu pihak apabila dia mendapatkan kerugian aktual yang dialaminya. Jadi seperti yang tadi bisa kita sampaikan, kalau misalnya pihak pembeli atau pihak calon pembelinya pemesannya tidak melanjutkan akad jual belinya, maka kalau misalnya bisa dilakukan dengan persyaratan-persyaratan itu, kalau di situ di dalam persyaratan itu ternyata menimbulkan cost, ya, atau menimbulkan biaya, itu biayanya bisa ditanggung oleh pihak yang membatalkan, ya, karena kerugian aktual yang harus, dan itu harus bisa ditulis, ya, disampaikan di dalam akad atau perjanjian, ya, karena itu berkaitan dengan kerugian, ya, dan itu berkaitan dengan akad transaksi yang sifatnya muawadhah, pertukaran. Itu bisa kita masukkan, Bang Andi. Itu mungkin Bang Andi yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Dr. Kausar, terima kasih. Wah, kita sudah di penghujung kebersamaan, Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar dan Mitra JC yang sekarang sedang mengikuti program atau perbincangan bisnis Muslim. Sebelum kita akhiri, Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar, mungkin kita biasanya ini punya sedikit penekanan sebagai kesimpulan atau hal-hal yang harus kita garis bawahi dari setiap topik bahasan. Khususnya hari ini kita bicara tentang bagaimana kontrak gabungan atau kombinasi kontrak dalam muamalah kontemporer. Dokter Ana, mungkin ada catatan ini yang harus kita uh, tekankan nih untuk diskusi kita hari ini. Baik, di hybrid kontrak, ya, itu merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, ya, seperti yang tadi kita contohkan, ya, ada akad ijaroh dan akad qard dalam transaksi menggunakan GoFood. Bisa juga seperti jual beli yang lainnya atau sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, ataupun muzaroah. Namun demikian memang hybrid kontrak ini tidak semua dilarang dan haram, tergantung kepada jenis akadnya. Tentu saja yang diperbolehkan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi dalam muamalah kontemporer ini yang telah dicontohkan oleh Rasul, ya, dan kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi satu kehati-hatian ketika kita melakukan akad supaya kita terhindar dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Bang Andi yang menjadi pedoman kita supaya transaksi kita dalam bermuamalah kontemporer ini menjadi satu transaksi yang ridho, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dokter Nanang. Ya, Dokter Kausar, tambahkan sebelum kita akhiri.
Iya, masih belum keluar suaranya, Dok. Iya. Baik, Bang Andi. Jadi larangan yang berkaitan dengan penggabungan akad itu ya disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Jadi sudah kita sampaikan itu kontrol pertama kita dan itu menjadi pedoman kita sekaligus. Kemudian yang kedua ya kita mengetahui bahwasanya larangan itu karena ada trik Bang Andi, trik untuk mempraktekkan riba. Ya, jadi itu harus kita hindarkan. Kemudian juga larangan itu ya sebagai dalih untuk ya transaksi riba. Yang tadi kita contohkan kalau misalnya ada penggabungan akad pinjaman, ya di situ ada unsur hadiah, Bang Andi, istilahnya mungkin hadiah atau tumpangan akomodasi gratis ya, atau pembayaran tambahan. Ya, itu kalau ada persyaratan seperti itu, Bang Andi, itu batal secara hukum. Itu kontennya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kontrak yang akan digabungkan itu tidak boleh bertentangan ya antara satu dengan yang lain. Akad pinjaman dengan akad jual beli itu dua akad yang saling berbeda ya, baik itu ketentuannya maupun tujuannya. Yang satu tujuannya untuk mencari keuntungan, yang satu tujuannya sosial. Kalau digabungkan jadi satu, yaitu ada potensi untuk mendapatkan riba. Demikian, semoga kita bisa memahami dan bisa menjauhkan transaksi kita, Bang Andi, dari transaksi multi akad yang dilarang dan kita mendapatkan keberkahan ya dengan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat. Demikian Bang Andi, ya, closing statement dari saya. Saya kembalikan ke Bang Andi. Oke, baik. Dengan kesimpulan dari kedua narasumber kita, Dr. Nanang Son Haji dan juga Dr. Kausar Salman, berakhir kebersamaan kita hari ini. Merasa senang, lega, dan bahagia kami sudah berbagi di hari ini. Semoga Mitra JIC semakin sukses dalam segala aktivitasnya dan juga bisnis yang sedang dijalaninya. Yang terpenting lagi bagaimana kita bisa terselamatkan dari bisnis ini dunia dan akhirat kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Dr. Kosar dan juga Dr. Nanang. Ya, juga terima kasih Mitra JC. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.